Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman, pada kesempatan kali ini admin akan mengangkat kisah karomah Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Syekh Abdul Muhyi dikenal sebagai salah satu wali Allah yang mempunyai segudang karomah. Syekh Abdul Muhyi sudah tak asing lagi bagi para warga di Pamijahan, Tasikmalaya, Jawa Barat. Ia merupakan anak dari Sembah Lebek Wartakusuma yang masih keturunan Raja Galuh Pajajaran. Syekh Abdul Muhyi lahir di Mataram sekitar tahun 1650 Masehi atau 1071 Hijriah dan dibesarkan oleh orang tuanya di kota Gresik. Dia selalu mendapat pendidikan agama baik dari orang tua maupun dari ulama-ulama sekitar Gresik. Saat berusia 19 tahun, dia pergi ke Aceh untuk berguru kepada Syekh Abdul Rauf Singkil bin Abdul Jabbar selama 8 tahun. Pada usia 27 tahun, dia beserta teman sepondok dibawa oleh gurunya ke Baghdad untuk berziarah ke makam Syekh Abdul Qadir Az-Zailani dan bermukim di sana 2 tahun. Setelah itu diajak Syekh Abdul Rauf ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Ketika sampai di Baitullah, Syekh Abdul Rauf mendapat ilham kalau di antara santrinya akan ada yang mendapat pangkat kewalian. Dalam ilham itu dinyatakan, apabila sudah tampak tanda-tanda, maka Syekh Abdul Rauf harus menyuruh santrinya pulang dan mencari gua di Jawa bagian barat untuk bermukim di sana. Suatu saat sekitar waktu asar di Masjidil Haram, tiba-tiba ada cahaya yang langsung menuju Abdul Muhyi, dan hal itu diketahui oleh gurunya Syekh Abdul Rauf sebagai tanda-tanda tersebut. Setelah itu, Syekh Abdul Rauf menyuruh pulang Abdul Muhyi ke Gresik untuk meminta restu dari kedua orang tuanya karena telah diberi tugas oleh gurunya untuk mencari gua dan harus menetap di salah satu daerah di Jawa Barat. Sebelum berangkat mencari gua, Syekh Abdul Muhyi dinikahkan oleh orang tuanya dengan Ayu Bakta, putri dari Sembah Dalem Secaparna, putra Dalem Sawidak atau Raden Tumenggung Wiradadaha III. Tak lama setelah pernikahan, dia bersama istrinya berangkat ke arah barat dan sampailah di daerah yang bernama Dharma Kuningan. Atas permintaan penduduk setempat, Syekh Abdul Muhyi menatap di Dharma Kuningan selama 7 tahun. Kabar tentang menatapnya Syekh Abdul Muhyi di Dharma Kuningan terdengar oleh orang tuanya, maka mereka menyusul dan ikut menetap di sana. Di samping untuk membina penduduk, dia juga berusaha untuk mencari gua yang diperintahkan oleh gurunya. Dengan mencoba beberapa kali menanam padi, ternyata gagal karena hasilnya melimpah. Sedang harapan dia sesuai isyarat tentang keberadaan gua yang diberikan oleh Syekh Abdul Rauf adalah apabila di tempat itu ditanam padi, maka hasilnya tetap sebenih. Artinya, tidak menambah penghasilan, maka di sanalah gua itu berada. Karena tidak menemukan gua yang dicari, akhirnya Syekh Abdul Muhyi bersama keluarga berpamitan kepada penduduk desa untuk melanjutkan perjalanan mencari gua. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, sampailah di daerah Pamengpek, Garut Selatan. Di sini dia bermukim selama 1 tahun untuk menyebarkan agama Islam secara hati-hati, mengingat penduduk setempat waktu itu masih beragama Hindu. Setahun kemudian ayahanda Sembah Lebek Wartakusuma meninggal dan dimakamkan di Kampung Dukuh di tepi Kali Cikaengan. Beberapa hari setelah pemakaman ayahandanya,
Dia melanjutkan perjalanan mencari gua dan sempat bermukim di Batuwangi. Perjalanan dilanjutkan dari Batuwangi hingga sampai di Lebak Siu dan bermukim di sana selama 4 tahun dari tahun 1686 hingga 1690 Masehi. Walaupun di Lebak Siu tidak menemukan gua yang dicari, dia tidak putus asa dan melangkahkan kakinya ke sebelah timur dari Lebak Siu, yaitu di atas gunung Kampung Cilumbu. Akhirnya dia turun ke lembah sambil bertapakur melihat indahnya pemandangan sambil mencoba menanam padi. Bila senja tiba, dia kembali ke Lebak Siu menjumpai keluarganya karena jarak dari tempat ini tidak begitu jauh, sekitar 6 km. Suasana di pegunungan tersebut sering membawa perasaan tenang, maka gunung tersebut diberi nama Gunung Mujarod, yang berarti gunung untuk menenangkan hati. Pada suatu hari Syekh Abdul Muhyi melihat padi yang ditanam telah menguning dan waktunya untuk dipetik. Saat dipetik, terpancarlah sinar cahaya kewalian dan terlihatlah kekuasaan Allah. Padi yang telah dipanen tadi ternyata hasilnya tidak lebih dan tidak kurang, hanya mendapat sebanyak benih yang ditanam. Ini sebagai tanda bahwa perjuangan mencari gua sudah dekat. Untuk meyakinkan adanya gua di dalam, maka di tempat itu ditanam padi lagi sambil berdoa kepada Allah, semoga gua yang dicari segera ditemukan. Maka dengan kekuasaan Allah, padi yang ditanam tadi segera tumbuh dan waktu itu juga berubah dan menguning. Lalu dipetik dan hasilnya ternyata sama sebagaimana hasil panen yang pertama. Di sanalah dia yakin bahwa di dalam gunung itu adanya gua. Sewaktu Syekh Abdul Muhyi berjalan ke arah timur, terdengarlah suara air terjun dan kicauan burung yang keluar dari dalam lubang. Dilihatnya lubang besar itu di mana keadaan sama dengan gua yang digambarkan oleh gurunya. Seketika kedua tangannya diangkat memuji kebesaran Allah. Telah ditemukan gua bersejarah, di mana di tempat ini dahulu Syekh Abdul Qadir Az-Zilani menerima ijazah ilmu agama dari gurunya yang bernama Imam Sanusi. Gua yang sekarang dikenal dengan nama Gua Pamijahan yakni adalah warisan dari Syekh Abdul Qadir Az-Zailani yang hidup kurang lebih 200 tahun lebih sebelum Syekh Abdul Muhyi. Gua ini terletak di antara kaki Gunung Mujarod. Sejak gua ditemukan, Syekh Abdul Muhyi bersama keluarganya beserta santri-santrinya bermukim di sana. Di samping mendidik santrinya dengan ilmu agama, dia juga menempuh jalan tarekat. Di dalam gua Pamijahan ada kopiah haji, yaitu lekukan-lekukan bulan. Atap gua yang menyerupai peci. Konon jika ada yang pas saat berdiri, insya Allah akan bisa naik haji. Ada juga lubang-lubang seperti mulut gua yang dikasihkan menjadi jalan tembus menuju Banten, Cirebon sampai ke Makkah. Wallahu a'lam bishawab. Sekian lama mendidik santrinya di dalam gua, kemudian Syekh Abdul Muhyi mulailah menyebarkan agama Islam di perkampungan penduduk di dalam perjalanan. Sekian lama mendidik santrinya di dalam gua. Kemudian Syekh Abdul Muhyi mulailah menyebarkan agama Islam di perkampungan penduduk. Sampailah di salah satu perkampungan yang terletak di kaki gunung bernama Kampung Bojong. Selama bermukim di Bojong dianugerahi beberapa putra dari istrinya, Ayu Bakta. Di antara putra dia adalah Dalam Bojong, Dalam Abdullah, Media Kusuma, Fakih Ibrahim. Beberapa lama setelah menatap di Bojong atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Abdul Muhyi beserta santri-santrinya pindah ke daerah Saparwadi. Di sini dia membangun masjid dan rumah sebagai tempat tinggal sampai akhir hayatnya. Dalam menyebarkan agama Islam, Syekh Abdul Muhyi
menggunakan metode tarekat nabawiyah, yaitu dengan akhlak yang luhur disertai tauladan yang baik. Salah satu contoh metode dalam mengislamkan seseorang adalah sewaktu dia melihat seseorang yang sedang memancing, namun orang itu kelihatan sedih karena tidak mendapatkan seekor ikan pun. Lalu dihampirinya dan disapa, "Bolehkah saya meminjam kailnya?" Orang itu memperbolehkannya. Syekh Abdul Muhyi mulai memancing sambil berdoa, "Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Setiap kali dilemparkan ke dalam air, ikan selalu menangkapnya. Tidak lama kemudian, ikan yang didapat sangat banyak sekali, sampai membuat orang tersebut keheranan dan bertanya, "Apa doa yang dibaca untuk memancing?" Dia menjawab, "Basmalah dan syahadat." Artinya orang membaca bismillah terkait dengan doa itu masuk Islam. "Apa doa yang dibaca untuk memancing?" Dia menjawab, "Basmalah dan syahadat." Akhirnya orang tersebut tertarik dengan doa itu dan masuk Islam. Dalam kitab Istighal Tarekah Qadariyah Naksabandiyah diceritakan beberapa kisah karomah Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Suatu hari ada orang yang dikejar-kejar sekawanan lebah. Ia berlari meminta pertolongan Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Kemudian Syekh Abdul Muhyi berseru kepada kelompok lebah itu, "Kenapa kalian lebah bersikap begitu kepada manusia? Apa kalian tak mengerti di dalam tubuh manusia, lahir dan batin ada latoib, la ilaha illallah." Lebah-lebah itu langsung mati, lalu tubuh orang itu seperti keluar asap. Dia selamat tanpa bekas luka apapun. Kedua saat seorang membawa istrinya yang buta setelah melahirkan menemui Syekh Abdul Muhyi untuk meminta kesembuhan. Oleh Syekh Abdul Muhyi mereka diajak zikir, membaca kalimat tahlil la ilaha illallah sebanyak 165 kali di masjid. Tak berapa lama wanita yang buta itu pun sembuh, subhanallah. Ketiga, di waktu yang lain seorang membawa anak yang terkena stroke, tubuhnya mati separuh untuk menemui Syekh Abdul Muhyi. Kemudian diajak oleh Syekh Abdul Muhyi berzikir kalimat tahlil sebanyak 135 kali. Akhirnya setelah itu anak yang stroke tadi sembuh total, subhanallah. Kelima, Syekh Abdul Muhyi juga menolong orang lewat karomahnya untuk memperbanyak hasil panen dan ternak beliau. Keenam, Syekh Abdul Muhyi juga dikenal kesaktiannya. Beliau mengalahkan 2 tukang sihir sakti dan kemudian 2 penyihir itu menjadi murid-muridnya. Di samping ahli dalam ilmu agama, Syekh Abdul Muhyi juga ahli dalam ilmu kedokteran, ilmu hisab, ilmu pertanian, dan juga ahli seni baca Al-Quran. Maka pada saat itu banyak para wali yang datang ke Pamijahan untuk berdialog masalah agama, seperti waliullah dari Banten Syekh Maulana Mansur, putra Sultan Abdul Fattah Ageng Tirtayasa, keturunan Sultan Hasanuddin bin Sunan Gunung Jati, juga Syekh Ja'far Shadiq yang makamnya di Cibiuk, Limbangan, Garut. Makam Syekh Abdul Muhyi di Pamijahan, Tasikmalaya saat ini banyak diziarahi oleh kaum muslimin karena dikeramatkan. Karomah dan perjalanan Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.